Om Swastiastu. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Ahimsa sebagai prinsip tanpa kekerasan dalam kehidupan sehari. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan modern saat ini kita sering menyaksikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik seperti perkelahian atau penganiayaan, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal melalui kata-kata kasar, hinaan, fitnah, bahkan perundungan di media sosial. Banyak yang menganggap bahwa kekerasan hanya terjadi ketika seseorang melukai tubuh orang lain. Padahal sesungguhnya luka yang ditimbulkan oleh perkataan dan sikap yang buruk seringkali lebih dalam dan sulit disembuhkan. Dalam agama Hindu sendiri mengajarkan bahwasanya setiap makhluk hidup memiliki Atman atau percikan suci Tuhan yang sama. Oleh karena itu, menyakiti makhluk lain juga seperti mengabaikan nilai kesucian yang ada dalam diri. Dari pemahaman inilah lahir salah satu ajaran moral yang sangat penting dalam ajaran Hindu, yaitu ahimsa. Ahimsa sendiri berasal dari kata a yang berarti tidak dan himsa yang berarti menyakiti atau melakukan kekerasan. Dengan demikian, ahimsa berarti tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan, serta tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan maupun juga perbuatan. Ajaran ahimsa juga mengajarkan bahwa manusia hendaknya hidup dengan penuh kasih sayang, pengendalian diri, dan juga rasa hormat terhadap kehidupan. Ahimsa bukan berarti seseorang harus lemah atau tidak mampu membela diri, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengendalikan marah, kebencian, dan juga keinginan untuk menyakiti satu sama lain. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran terhadap ahimsa seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap sepele dan juga biasa. Misalnya seperti marah kepada teman karena perbedaan pendapat, menghina orang lain karena kekurangannya, menyebarkan berita yang belum tentu benar, atau menuliskan komentar negatif pada media sosial. Tindakan-tindakan tersebut mungkin terlihat sederhana dan sepele, tetapi tindakan-tindakan tersebut juga dapat menimbulkan penderitaan bagi sebagian orang. Di kalangan generasi muda, fenomena bullying atau perundungan menjadi salah satu contoh nyata pelanggaran prinsip dari ahimsa. Banyak siswa maupun mahasiswa yang mengalami tekanan mental akibat ejekan, penghinaan, atau perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Bahkan dalam beberapa kasus, perundungan dapat menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan diri dan juga mengalami gangguan psikologis hingga menyebabkan bunuh diri. Oleh karena itu, penerapan ahimsa menjadi sangat penting dalam kehidupan modern. Dengan ahimsa, kita belajar untuk berpikir sebelum berbicara, mempertimbangkan dampak dari tindakan kita, dan juga mengembangkan rasa empati terhadap sesama. Dalam kitab suci juga dijelaskan, ahimsa satyam asteam saucham indriya nigraha, yaitu terdapat dalam Manawa Dharma Sastra Sloka 10 Adhyaya 63, yang dimana tidak menyakiti makhluk lain, ahimsa, berkata benar, tidak mencuri, menjaga kesucian diri dan mengendalikan indria merupakan bagian dari dharma yang harus dilaksanakan manusia. Di mana sloka ini mengajarkan bahwasanya ahimsa merupakan salah satu nilai utama dalam pelaksanaan dharma. Seseorang tidak dapat disebut menjalankan dharma dengan baik apabila masih suka menyakiti orang lain melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, penerapan ahimsa dapat dimulai dari 3 aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu pikirannya, perkataan, dan juga perbuatan. Aspek yang pertama yaitu ahimsa dalam pikiran. Segala tindakan manusia berasal dari pikiran. Jika pikiran dipenuhi kebencian, iri hati, dan juga dendam,
maka tindakan yang muncul pun cenderung sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus melatih diri untuk berpikir positif, mengembangkan rasa syukur, serta menghindari prasangka buruk terhadap sesama. Aspek yang kedua, yaitu dalam perkataan. Perkataan memiliki kekuatan yang sangat besar. Kata-kata baik dapat memberikan semangat dan kebahagiaan, sedangkan kata-kata yang kasar dapat melukai hati seseorang. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk berbicara yang sopan, jujur, penuh kasih sayang, yang dimana sebelum berbicara kita hendaknya bertanya pada diri sendiri, apakah perkataan ini benar, bermanfaat, atau tidak menyakiti orang lain. Aspek yang ketiga yaitu ahimsa dalam perbuatan. Ahimsa dalam tindakan berarti menghindari segala bentuk kekerasan dan perbuatan yang merugikan makhluk lain. Kita diajak untuk selalu membantu sesama, menghormati perbedaan, menjaga lingkungan, serta memperlakukan sesama makhluk hidup dengan penuh kasih sayang. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, penerapan ahimsa dapat dilakukan dengan saling menghargai pendapat teman saat berdiskusi, tidak melakukan plagiarisme yang merugikan orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks, serta membangun hubungan yang harmonis di lingkungan kampus dengan sesama. Selain itu, ahimsa juga relevan dalam penggunaan media sosial saat ini, di mana saat ini media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh dalam kehidupan generasi muda. Namun, media sosial seringkali menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, fitnah, hingga perundungan digital. Sebagai umat Hindu, kita harus menggunakan media sosial secara bijaksana untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, memberikan komentar yang santun, serta menghindari konten yang dapat memecah persatuan. Hadirin yang saya hormati, jika prinsip ahimsa diterapkan secara luas, maka akan tercipta kehidupan yang damai dan juga harmonis. Konflik dapat diselesaikan melalui dialog, rasa saling menghormati, dan kebijaksanaan. Ahimsa sendiri juga membantu membangun karakter yang kuat karena seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya sesungguhnya lebih kuat daripada orang yang hanya mengandalkan kekerasan. Ajaran ahimsa mengingatkan kita bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian dalam diri. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran, menjaga ucapan, dan juga perbuatan baik kepada sesama, maka kita telah berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, dari uraian yang telah disampaikan dapat kita pahami bahwa ahimsa merupakan ajaran luhur yang mengajarkan manusia untuk tidak menyakiti makhluk lain melalui pikiran, perkataan, maupun juga perbuatan. Dalam kehidupan modern, penerapan ahimsa sangat penting untuk mengatasi berbagai kekerasan baik secara langsung maupun melalui media digital. Marilah kita mulai menerapkan ahimsa dari hal-hal sederhana seperti berbicara dengan sopan, menghargai perbedaan, mengendalikan emosi, serta membantu sesama, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan turut menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, serta sesuai dengan ajaran Dharma. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga ajaran ahimsa senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.